Hai Edian Times, aku Cika dan di sini sekarang aku bareng dengan kakak-kakak cantik tentunya ada Kak Ariel Tatum dan juga Kak Catherine Halderman. Mana kameranya? Yeay. Oh ini ya? Kan gue jadi ingat kesana juga, nonton 1.500. Langsung Thank you, sama-sama thank you. semua. Terima kasih. Ini konsepnya seminar banget ya kita soalnya ya. Oke deh Kak, untuk pembukaan dulu kali ya. Sebelumnya aku mengucapkan selamat atas perilisan trailer dan poster yang dar-der-dor heboh banget di media sosial ya, A Business Proposal. Terima kasih. Ih, cakep Thank banget, you. cakep-cakep deh. Itu aku boleh nanya gak sih? Karena kalau aku Nggak lihat. boleh, sorry ya. Aduh, kita udah nanya di podcast ini ya. Thank you for today. Thank you for today, jangan dong. Aku mau nanya sedikit nih, karena kalau kita lihat itu tuh cukup satset ya prosesnya. Kayak gak ada konferensi pers, tiba-tiba langsung rilis trailer, poster yang bikin netizen kaget. Iya, iya itu bener-bener langsung gitu kan. Boleh dikasih tahu gak sih proses castingnya gimana? Kalian bahkan baru sadar juga kan proses casting pertama itu gimana sih gitu. Siapa dulu yang jawab, boleh nih Kak Catherine atau Kak Ariel dulu? Iya proses pemilihan castnya aku rasa juga lumayan cepat ya. Dari kita proses ngelock semua cast sampai akhirnya kita mulai workshop, dan workshop tuh kita sekitar 3 minggu, Iya. 4 weeks. Iya. 3 or 4. Iya. Abis itu 3 kita sampai langsung intensif workshop, langsung kita syuting 35 hari. Abis itu sekitar 2 bulan langsung rilis trailernya. Memang seru juga sih buat kita, nggak nunggu lama untuk ngelihat hasil kerja keras kami semua yang penuh kegembiraan itu. Oh, oke, tapi kalau misalkan dari Kak Catherine sama Kak Ariel sendiri, waktu proses castingnya itu langsung dipilihin, kamu bakal jadi karakter Yasin Hari nih gitu, Yasmin gitu, atau ada bisa milih dulu gitu karakternya? Karena kan karakternya cukup banyak ya sebenarnya di situ. Aku sih tadi mau karakter Satria ya. Satrio. Bercanda-bercanda. Iya, kalau aku pribadi dari awal memang ditawarinnya untuk si karakter Sari ini di Business Proposal versi film ini, dan melalui banyak diskusi dan bertukar pikiran lah sama para produser dan sutradara juga sebelumnya, sampai akhirnya bisa join di film ini gitu. Aku juga dari awal udah dikasih tahu sih, kayak emang ditargetin kayak ini kita lagi nyari Yasmin. Bukan Yanto. Saat itu tapi Sarinya kayaknya udah hampir kayak ini Ariel nih yang jadi Sari gitu. Iya, I think yeah, cause I was pretty late kan karena kamu duluan. Kamu juga duluan reading. Aku pikir itu gara-gara lo promo film lain. Itu juga, bukan promo syuting. Iya. Tapi ya jadi udah dikasih tahu kita lagi mencari Yasmin gini. Terus ya udah. Oh, oke. Berarti emang udah ada peran-perannya masing-masing ya. Dan ini kan sebenarnya diangkat dari drama Korea yang udah terkenal banget. Diangkat dari sebuah webtoon. Oh iya benar, webtoon terus diadaptasi jadi drama Korea yang makin membooming lagi. Tapi kalian sempat baca gak sih webtoon atau nonton drama Koreanya? Aku nonton drama Koreanya. Oke, kalau Kak Kathleen? Aku enggak. Nonton dong lo. Jatuhnya nonton tapi nggak yang full lah. Aku nonton beberapa episode nih itu untuk kayak ada gambarannya sedikit aja sih. Oh ini Sari, oh ini Yasmin, ini Utama, ini Satrio gitu. Nah kalau kita lihat itu sebenarnya kan judulnya udah familiar banget ya dengan berbagai karya aslinya. Dan ini juga di remake di negara lain juga di remake gitu kan, gak cuma di Indonesia aja. Respon netizen pun berbagai macam ya, kalau kita lihat kolom komentarnya penuh dengan pro dan kontra. Gimana nih reaksi kalian membaca komentar-komentar netizen tentang percastingan bisnis proposal ini? Kita dibawa asik aja sih dari kemarin. Oh iya, oke. Justru kita omongin yang kayak cara Abizar merespon mereka juga dia asikin aja sebenarnya, kayak bawa fun aja, kayak nggak ada yang dibawa seriusin. Karena I feel like they are judging too soon aja sih. Kayak I think mending nonton dulu filmnya and then you can comment soal the film itself gitu. Karena balik lagi ini adalah adaptasi ya, bukan remake gitu. So dari aku gitu sih. Oke, kalau Kak Ariel sendiri kan adegannya dapat banyak respon positif ya, apalagi yang aku aslinya tuh Yanto bukan Yasmin ya. Itu boleh di spill sedikit nggak di balik proses pembuatannya? Apakah itu emang ada di naskah atau improvisasi dari Kak Ariel sendiri atau gimana? Karena itu aslinya kan yang Rachel and Samantha ya kalau versi Sian Harinya. Iya, kami kebetulan diberkati dengan penulisan naskah yang sudah luar biasa bagus dari Mas Aditya. Jadi itu kebetulan sudah ada di dalam skrip, tapi kami juga sempat berdiskusi kayak
dengan sang sutradara juga Mas Rako untuk kayak sama-sama nyamain visi sih lebih tepatnya untuk kayak apa yang ada di bayangan mereka akan seperti apa sih karakter Sari ini, karena biar gimana pun walaupun kita mengadaptasi dari webtoon Korea kan tetap harus ada penyesuaian budaya ya di dalam situ gitu. Dan ya gitu sih, banyak bertukar pikiran aja tentang gimana sih mau dibuat kayak gimana, mau dijalaninnya seperti apa, mau layer apa yang dikasih ke si karakter Sari ini gitu. Oke, berarti sebenarnya udah ada di naskahnya gitu ya. Oke deh kalau gitu. Nah tapi sebenarnya balik lagi, itu kan pernah nyangka gak sih adegan itu akan viral banget di media sosial, di trailernya? Iya itu viral banget. Di media sosial tuh banyak yang komen memuji aktingnya Kak Ariel itu karena sukses gitu membawakan another version dari Samantha dan Rachel. Coba reaksi gimana dong kalau gitu? Langsung nih reaksi di sini. Ini bener-bener apa reaksi, apa bingung gue reaksinya apa ya? Ya makasih teman-teman yang sudah mengapresiasi. Karena kami pribadi juga merasa adegan itu sangat lucu ya, dan apa ya? Aku sih pada saat itu apa? Gue mau even setelah itunya juga lucu banget gitu loh yang kita ngomong berempat. Apa kayak, Iya banget. Sebenarnya kalau aku pribadi ngerasa agak ada pressure karena ceritanya pas aku nonton seriesnya lucu, pas aku baca webtoonnya lucu, dan ketika aku baca dengan format filmnya itu lucu banget. Gue agak pressure yang kayak, aduh gue delivernya bisa lucu kayak gitu loh. Ngerti gak? Gue takut gak lucu gitu. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman mengapresiasi, terima kasih banyak. Semoga pas nonton film fullnya juga merasa terhibur. Oke, tapi dari kalian sendiri ada jadi kayak ada pressure gak sih, karena Kak ada ngomongin pressure tadi kayak takut ekspektasi penonton udah tinggi banget nih sama trailernya gitu. Apakah takut dibanding-bandingkan sama karya aslinya gitu? Gimana? Aku tipe orang yang nggak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu sih. Maksudnya hal-hal dalam konteks hal-hal yang di luar apa ya? Di luar apa sih namanya? Di luar bukan. Stop. Jangan ganggu gue dengan suara-suara lo yang aneh. Yang bukan ya, di luar kuasa kita. Oke. Kayak apa yang bisa kita kontrol itu kan ya bagaimana kita membuat project ini, mengoptimalkan karya seni yang kami buat rame-rame dengan sepenuh hati ini. Mau abis itu orang-orang suka atau tidak itu kan di luar kuasa kita. Cuma ya kita hanya bisa berharap dengan project yang kita buat penuh sukacita ini orang-orang akan menyambut dengan baik. Tapi kalau enggak ya orang kan bisa tetap beropini gitu. Menurut aku sih film gak ada yang bagus dan jelek ya. Okay. Tapi semua film pasti akan menemukan energinya sendiri gitu. Menemukan target pasarnya sendiri gitu ya, pasti ada yang suka juga. Oke deh, pindah sedikit ke Kak Kathleen nih, membahas karakter Yasmin ya, benar ya? Ini kan kalau kita lihat kan di trailernya, jangan nyanto ini Yasmin yang bener ya, Yasmin yang bener. Kalau kita lihat di trailernya kan sedikit banget sebenarnya dieksplor tentang karakter Yasmin ini. Apakah akan semirip sama yang versi webtoonnya gitu, atau akan ada perbedaan sendiri dari versi Indonesianya? balik lagi aku nggak bisa bilang akan ada banyak atau enggaknya karena aku juga satu nggak baca full dan nggak nonton full webtoon Koreanya dan si series Koreanya juga. Cuman of course dengan karakter Yasmin ini pasti nggak akan sama karakternya kayak yang sudah ada karena kita kan harus punya ada bumbu-bumbu budaya kita sendiri. Tapi terus ada juga mungkin ada beberapa versi Caitlyn-nya sedikit gitu, kayak ada akunya sedikit gitu. Kan setiap orang beda-beda ya, punya karakter yang beda-beda. Kalau dari karakter itu sih, cuma kalau dari adegan ada beberapa adegan yang ada sama ada yang enggak. Kemarin aku lagi di make upin, lagi nonton episode berapa gitu. Terus kita tuh yang kayak, ini adegan lu sama ini nih, sama si Satrio nih gitu. Cuman ada beberapa juga yang kayak, oh yang ini gak ada di film ya, oh ini gak ada di skrip ya gitu. Gitu aja sih. Nah sebenarnya kalau dari yang versi dramanya kan ada adegan yang viral banget nih dari second lead couple-nya ini. Itu waktu adegan mereka lagi berromantis, terus ada si cowoknya ini, si yang diperanin sama Kim Min Gyu itu lepas kacamata. Boleh di-spill sedikit nggak? Itu apakah akan ada di filmnya? Gak boleh mas, di-spill. Ya udah deh kalau gitu, tapi adegan-adegan viral atau ikonik yang ada di aslinya apakah mungkin ada nih di versi Indonesianya? Spill sedikit mungkin gitu. teman-teman boleh tinggalin di kolom komentar apa bagian-bagian mana yang kalian harap akan ada di film, dan I guess you guys have to see yourself. Wih jadi penasaran ya. Penasaran soal-soal itu emang bener-bener kayak wah kalau ini muncul akan ramai banget nih gitu. Apalagi ini kita ketambahan kebetulan ada Kak Abizar
mau join? Abizar, Iya. Farid. Gak apa-apa. Nih temanya kita emang seminar banget ya. Welcome Kak Abizar Terima di kasih. sini. Perkenalkan lagi aku Cika. Di sini kita lagi bahas tentang bisnis proposal. Lagi seru banget tadi ya ngebahas adegan. Cuman karena Kak Abizar baru datang, mungkin kita take back dikit aja membahas tentang casting. Nih, proses castingnya gimana nih? Tadi Kak Ariel sama Kak Kathleen udah jawab. Kalau Kak Abizar gimana proses castingnya? Kalau di gua sama sih sebenarnya sama kayak yang lain castingnya. Cuman gue sempat mempertanyakan sama Mas Rako, kira-kira kenapa gue? Karena gue agak ragu karena harus bermain sama Ariel yang kita punya gap umur agak jauh dan dengan look yang cukup jauh. Cuman Mas Rako mempercayakan itu kepada gue dan akhirnya ya disinilah gue. Ya, tapi berarti dari awal emang udah bakal dapat peran Kang Temu gitu ya, bakal dapat peran utamanya. Iya. Udah langsung. Oke. Nah, tadi Kak Adel sama Kak Kathleen juga udah jawab tentang memberikan reaksi akan komentar-komentar netizen. Kalau Kak Abizar nih udah baca belum komentar-komentar netizen? Oh baca dong. Oh baca. Baca semua. Oh dibaca semua. Kayaknya gue yang paling aktif untuk baca komen deh. Iya. Tapi lo tau gak si adegan bukan Yasmin tapi Yanto itu viral? Oh iya? Nah tuh kan dia jangan tau, dia bener-bener online banget loh anaknya. Gak tau gak main Tadi TikTok? gue dikasih tahu. Oh itu di X, viralnya di X. Oh gak tau emang gak main Twitter juga, gak main X juga sih. Oh oke, nah itu viral banget di X. Oh iya Nah, viral gimana? iya, jadi katanya adegan itu kayak ikonik baru berhasil bikin adegan ikonik lain daripada yang aslinya gitu. Jadi katanya bisa lebih fresh. Oh. Ya itu kan yang pro-nya nih. Bagus. Bagus ya. Nah, tapi ada yang kontranya juga. Nih kira-kira kalau Kak Abizar gimana nih menanggapi? Ada gak sih komentar netizen yang kontra sampai Kak Abizar sampai keinget sampai sekarang gitu? Gak ada yang gue inget sih. Ngapain juga diinget-inget. Mereka juga gak bakal diundang nanti premier. Widih. Ngeri. Kalau aku diundang dong. Boleh, Diundang ya. silakan. Kalau kamu kontra aku gak undang. Oke deh. Nah, oke deh kalau gitu ke Kak Abizar dulu nih. Iya. Langsung datang langsung dikasih banyak pertanyaan ya. Gak apa-apa Maaf banget kok. ini mah ya. Kak Abizar kan kalau kita lihat track record sebagai pengambil perannya tuh unik-unik. Sebelumnya jadi anak sekolah, sekarang jadi pernah jadi CEO, pernah jadi dokter. Iya. Nah, sekarang jadi CEO. Ada nggak sih cara dari Kak Abizar untuk mengeluarkan aura CEO-nya itu gimana nih? Mengeluarkan aura CEO ya, mungkin kalau ke gue sih lebih gimana cara ngulik tentang karakter karakter yang akan diperankan sih. Untuk masalah menjadi CEO dan lain-lain itu adalah apa ya, kalau gue itu jadi tambahan gitu loh. Di saat gue udah bisa memerankan dan memahami betul karakter apa yang akan gue hidupkan, dengan sendirinya semua pekerjaan, semua kehidupan dan semua apapun yang si karakter ini lakukan selama hidupnya dia itu akan muncul dengan sendirinya sih. Karena gue udah sangat memahami betul karakternya, itu akan muncul. Oh, oke. Ini mungkin pertanyaan tambahan sedikit sih. Kayak kenapa sih kalian mau mengambil peran ini gitu? Karena kan kalau tadi Kak Abizar bilang udah tahu paham karakternya, itu kayak gimana tuh Kak? Dari Kak Abizar dulu nanti gantian deh. Kenapa mau ambil peran ini di proyek ini? Gue ambil peran ini karena gue pengen belajar sama karakter ini. Bukan karena gue udah paham dari jauh-jauh enggak. Cuman karena emang gue pengen tahu dan ditawarin juga, casting juga, ya kenapa enggak. Ya, tapi baca atau nonton dramanya Enggak. Baca webtoonnya enggak juga? Enggak. Jadi emang bener based on scriptnya ya? Based on script aja. Alright. Kalau Kak Ariel, Tatsu, Kalau kenapa tuh? aku jujur di awal agak sedikit sempat ada sedikit keraguan karena aku belum pernah memerankan sebuah karakter yang sudah ada cukup jelas gitu, dan udah ada versi serial Koreanya juga yang banyak sekali fansnya gitu. Cuma setelah banyak diskusi, akhirnya aku memutuskan kayaknya ini adalah sebuah challenge yang sangat menarik untuk aku coba gitu. Karena dari segi karakter sangat berbeda sama aku secara pribadi dan juga berbeda sekali dengan karakter-karakter yang sebelumnya udah pernah aku mainkan gitu. Oke, kalau Kak Kathleen nih. Yanto mau berbicara. Karena pas aku baca skripnya jujur lucu banget. Kayak karakter-karakter kita tuh it's just sangat simple, sangat santai, tapi it lights up the whole room gitu loh. It's like you. It's like me, thank you. Tapi kalau dari Yasmin sama Kathleen sebenarnya dibilang jauh juga nggak begitu jauh banget. Kemarin sih aku bilang agak beda, cuman kata teman-teman aku di sini katanya mirip, energinya selalu 100%. But ya,
Intinya aku ngambil ini karena ceritanya seru banget. Setiap scene itu ada aja tuh yang kayak, ya ampun nih kelakuan apa lagi nih. Nih, ya Sari begini, ini Satrio nih utama, ini Yasmin. Hah? Gitu. Tapi gue Seru rasa aja. kayak lo main di sini tuh karena memang meant for you aja sih karakternya. Kayak gue nggak bisa, I could not imagine any other person playing Yasmin other than you gitu. Tuh. Dari awal gue udah bilang, ya Caitlyn udah jadi, gue bilang gitu. Iya. Sumpah. Itu paling udah kayak, udahlah dia. Udah pasti gitu ya. Jadi penasaran banget. Iya, salting. Ya kan tuh, lihat persis banget. Kayak gitu ya. Oke deh. Nah, nih Kak, saltingnya stop dulu nih karena Iya, kita silakan. mau main challenge sedikit nih. Di kita tuh ada namanya challenge-nya si paling. Nah, karena ini bisnis proposal tuh kan genre-nya romcom ya, romance comedy. Aku mau nanya sedikit sih. Kira-kira di sini boleh tunjuk-tunjukkan aja ya. Siapa sih yang si kisah romantis atau kisah hubungan asmaranya si paling romcom? Gue langsung nunjuk. Bentar, ini secara Yasmin, Sari dan Utama atau secara pribadi Caitlyn, Ariel dan Abizar nih? Pribadi dong. Oh. Kalau pribadi nunjuk diri sendiri gimana kan? Wih, dorong Kita kan banget tuh. nggak begitu banyak tahu kehidupan secara keseluruhan ya. Ya iya kita tahu lagi ya. Ya gue kan nggak tahu jadi ya gue pilih diri gue sendiri aja. Jadi kayak. Nggak apa-apa juga sih. Sendiri aja ya. Gue. Oke, kenapa tuh? Kenapa pilih diri sendiri? Romcom. Ya karena kan gue nggak tahu. Iya, gue juga mau nunjuk lo tapi Bi. Iya nggak apa-apa kalau tahu mungkin. Kalau boleh sedikit spill, emang ada yang romcomnya kayak gimana sih? Hah? Nggak gimana ya bingung juga sih. Emang romnya ada bukannya kom? Nggak ada kom semua iya. Nggak ada romnya kom semua. Roaming lagi gitu. Masih komedi semua kalau di gue. Gitu. Aduh, oke deh. Tapi kalau misalkan kayak Kak Caitlyn tadi langsung kayak ketunjuk sama Kak Ariel. Kak Ariel kenapa nunjuk Kak Caitlyn? Kak Ariel kenapa nunjuk Kak Caitlyn? Karena Lucu aja cerita kayak Tom and Jerry jatuhnya. Oh ya gitu. iya. Gak bisa dibongkar di sini ya. Ini sama kayak film ya. Ini rahasia juga ya. No spoiler ya guys. No spoiler ya. Iya. Oke deh. Oke deh kalau gitu. Terakhir deh kalau gini, kan kalau misalkan Falcon bawa film atau remake film dari luar negeri itu biasanya membawa artis, betul. Ini pertanyaan udah sering banget ya kayaknya ya. Enggak sih, cuman emang ketebak aja. Ketebak ya, pasti ada karena selalu gitu. Nah kira-kira pernah ketemu atau nggak ngobrol nggak sih sama cast atau tim produksinya dari? Ini kita yang si karya paling siapa udah kelar main? Udah itu aja, satu itu aja. satu doang. Karena itu pertanyaan paling nendang sebenarnya siapa yang paling romcom? Oke. Iya. Masih beneran. Iya. Oh masih mau? Iya, coba tanya lagi deh. Boleh main game aja nggak daripada ditanya-tanyain lain kita juga nggak tahu. Ya setiap promo kita ridersnya pokoknya kita nggak mau interview. Kita nggak mau tapi kita mau Kita cuma main game. Udah capek banget ya soal ditanya-tanya mulu ya. Tapi boleh lah satu Sedih, terakhir guys. nih. Pertanyaan terakhir nih satu nih. Kira-kira itu pernah nggak sih ngobrol sama tim produksi atau castnya langsung? Enggak sih kita kayaknya enggak. Aku nggak tahu kalau misalnya para tim produser dan sutradara ya. Cuma kalau dari kami cast, not that I know of. Kalian enggak kan? Iya, enggak sih kayaknya emang apa ya? Ya karena kita kan emang bikin adaptasi ini kan ya emang karena adaptasi dari webtoon. Jadi kita nggak ada ngobrol sama castnya juga. Nggak mungkin gitu loh. Cuman kalau masalah datang apa enggak sih kayaknya kita serahkan kepada pihak Falcon deh. Oh berarti nggak boleh di-spill sedikit ya kayak kira-kira bakal datengin atau enggak? Belum tahu. Bukan karena kita nggak tahu Kita aja. nggak tahu sama Nggak tahu sekali ya. beneran. Kita nggak tahu sama sekali. Kalau Oke. tahu pasti dibocorin tapi enggak. Nggak tahu. Boleh. Masih dibocorin sama Kak Abizar, kita tungguin Iya, aja tenang IG Kak gua Abizar ya, siapa tahu pantengin ada IG gua spoiler aja ya. kok. Apa yang gue bocorin nanti, tenang. Oke deh. Ini bisa mau main saya lagi nggak nih ya? Pak, Main, saya pada main. mau main. Satu aja, yaudah kalau gitu. Satu takut tuh satu. Satu pertanyaan aja sih paling deh nih. Yang Pak, ini langsung tunjukkan aja ya. Kira-kira dari kalian siapa sih yang paling mungkin berhasil nemu jodoh via kencan buta? Wah. Nah Ya, lo. Satu. Ayo tadi permintaannya main game. Satu, Satu, dua, tiga. tunjuk-tunjukkan. Iya. Nih. Gue nggak mungkin gak sih? Dia nggak mungkin. Enggak. Pertama gue nggak mungkin mau kencan buta. Lu gimana sih? Enggak. You're my best friend. I know, but hear me out. Abizar is a very picky person. And you don't think I am? You're more open. Enggak, tapi gue bisa lihat itu sih. Kayak 20% of her mungkin bisa. Apa-apa? 20% dari lu mungkin Bisa. untuk Kayak melakukan you itu. find people interesting. People are interesting. Ah, ya Okay, udah. I get your point. You know what I mean? Okay. I told you to hear me out. Apa itu? Kenapa Abizar? Kenapa Abizar? Iya. Gak tahu dia orangnya kan ekstrovert banget ya. Terus dia bisa kayak selalu seru sama semua orang gitu kan.
Gue mah apa juga ayo, mau extrovert, mau intro juga bisa, mau apa juga ayo gue mah. Oh murah ya? Gue mah ngeladenin apa juga gue ayo. Cukup fun untuk kayak bisa get along sama siapapun gitu loh. Kayak I feel like he would adjust himself. to Menurut Mbak anyone. deh, di antara kita bertiga siapa? Iya sih. Iya menurut. Ayo. Kita lagi interview loh guys. Kita interview balik. Kamu siapa? Kalau dari kacamata. Tiba-tiba ditembak ya. Kalau menurut aku sih kayak Kak Kathleen ya, secara personal ya nggak sih? Kok ya gak sih? Kayak nggak sih? Aku juga nggak tahu nggak deket Kalau deh. aku personally I wouldn't think karena I get the ick so much. Oh. Kayak nih orang sedikit aja tuh kalau belum kenal tuh bisa yang kayak ick aja gitu. Cara dia jalan, duduk, ngambil tas, salah aja nih Mas. Makanya aku mendingan kayak kenal dulu baru kayak oke gue mau serius nih gitu. Oh, oke. Tadi kebuka dikit jadinya. Ya udah kalau gitu ganti pilihan jadi Kak Abizar. Yang apa aja mau ayo gas. Apa ayo, gue mah ayo aja. Ayo aja nonton bisnis proposal juga ayo aja ya. Itu bukan, itu wajib. Oh itu wajib. Boleh ngasih tau nggak tanggal berapa sih tayangnya Tanggal emangnya? 6 Februari 2025. Boleh sambil diajak-ajak juga. Ajak dong. Penonton Tadi kamu 1.500 nanya. sini mau diajak nonton loh. Tadi kamu nanya tanggalnya mah. Oke. Hai. Hai Hai guys. semuanya. Kami cast dari film Business Business Proposal. proposal. Jangan lupa Nonton film Business Proposal mulai 6 Februari 2025 Di bioskop kesayangan Anda semuanya. Yeay, thank you Kak. Terima kasih.